Tadi sudah kita bahas berkaitan dengan karakter. Yang kedua berkaitan dengan struktur candle. Berkaitan dengan struktur candle ya. Dari struktur candle nanti kita akan mendapatkan arah ya. Ya, dari struktur candle nanti kita akan membahas arah tren. Dari struktur candle nanti kita akan menemukan kemana arah tren yang lebih dominan ya. Baik ini secara minor maupun secara mayor ya, atau tren kecil maupun tren yang besar. Ya, tren kecil itu tren yang lebih dekat dari running, yang lebih mendekati di histori sebelumnya. Jadi yang kita bahas adalah bagaimana nanti baris candle itu membentuk ya. Baris candle itu membentuk. Sehingga tidak bisa satu candle. Karena baris candle berarti banyak baris candle. Struktur berarti rangkaian dari candle itu yang membentuk satu pola ya, membentuk satu arah. Makanya di dalam struktur candle, dalam membaca rangkaian candle itu nanti kita lihat baris candlenya bagaimana. Kita lihat bagaimana baris candlenya. Nah, ketika baris candlenya begini ya, menuju satu arah, maka ini disebut dengan baris naik. Ketika baris candlenya makin ke bawah, maka ini disebut dengan baris turun. Itu artinya berada di dalam satu baris, satu arah naik. Tidak selalu mulus naik, ada koreksinya begini. Ada kalanya turun. Tetapi secara umum masih berada di jajaran baris naik. Ini ada koreksi kecil, ini koreksi. Meskipun ada koreksi turun, tetapi karena berada di jajaran baris naik, maka kita anggap naik. Ini adalah tren naik, ini tren turun. Contohnya begini, kalau kita lihat contohnya, bagaimana baris naik, bagaimana baris turun ya. Oke, saya contohkan menjadi seperti ini ya. Perhatikan ketika di awal ini marketnya masih datar seperti ini. Datar, artinya belum ada yang dominan. Sampai di sini tidak ada yang dominan. Naik dan turunnya berada di area yang sama ya, berada di area yang sama, range yang sama. Nih, saya tandai berarti berada di area yang sama. Naik dan turunnya hampir sama. Dari sisi high dan low-nya, tertinggi, terendahnya masih datar. Kemudian mulai bergerak naik dan mulai breakout di atas, mulai lebih tinggi. Maka kita menghitungnya seperti ini, membacanya. Perhatikan di sini ada low, harga terendah, di sini ada high, harga tertinggi. Saat dia bergerak, oke, kita coba buat seperti ini dulu. Kita bisa ukur dari kekuatan bodinya ya, ujung bodinya. Kemudian ini datar, kemudian mulai naik sehingga dominannya di sini. Kemudian sempat turun. Oke, sempat turun. Nah, kita buat seperti ini. Setelah itu naik lagi. Naik datar, ini kita anggap selesai setelah dia naik sampai sini. Setelah itu turun lagi, merah, dan kembali naik lagi. Maka perhatikan dari sisi high dan low-nya. Ini high-nya. Ini high pertama di sini, high kedua di sini, high ketiga di sini, high keempat di sini, high kelima di sini. Ya. Kemudian perhatikan dari sisi low-nya ya. Low-nya di sini pertama di sini terendahnya, kemudian kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat makin ke atas.
Oke. Perhatikan dari sisi low-nya, low harga terendahnya dari sini kemudian di atas, ditutup di atas ini, atau ketika turun dia sampai di sini, kemudian naik lagi dari bawah kemudian menuju ke atas, dari bawah menuju ke atas, makin tinggi, tutupannya makin tinggi. Ya, kalau kita misalkan menggunakan di sinilah, yang terendah di sini tidak masalah ya, tetap saja low-nya masih semakin ke atas. Yang di bawah high-nya di sini kemudian makin ke atas, makin tinggi, itu artinya high-nya juga makin tinggi. Maka ini disebut dengan baris naik. Meskipun ada merah, ada penolakan merah, tapi diabaikan ketika dia berada di dalam baris naik. Secara kecenderungan ini bergerak ke atas, secara kecenderungan ini bergerak ke atas. Kapan akan mulai bergerak menjadi satu tren? Ketika sudah terbentuk dua puncak dan dua lembah. Ini puncak satu, kemudian ini puncak dua. Jadi menghitungnya berapa lama, berapa hari, berapa candle ke belakang. Tidak bisa dihitung berapa lama. Yang penting kita lihat dan kita buat satu garis ya, satu bentuk garis naik turunnya, sehingga nanti akan ketemu. Bisa 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, banyak sekali ya. Yang penting yang terdekat di situ ketemu nanti. Ini lembahnya. Lembah 1, kemudian lembah 2 di sini. Lembah 2 itu di sini. Ketika dua puncak, dua lembah yang menuju satu arah atau makin ke atas, berarti dia akan cenderung naik. Ketika dua puncak, dua lembah menuju ke bawah, maka ada kecenderungan turun. Nah, kapan nanti kita entry-nya? Nah, entry-nya nanti kita setelah mencapai materi terakhir ya, nanti ada trigger. Yang penting kita tahu dulu arahnya dulu. Ini arahnya mau ke atas. Ya, titik entry-nya nanti kita menyesuaikan setelah tersampaikan semuanya. Baru nanti akan ketemu titik entry-nya di situ. Yang penting kita mengetahui arah kecenderungan dulu. Ini arahnya ke atas. Jadi fokus kita ke buy, tinggal menunggu triggernya, penentunya di mana kita entry-nya. Sehingga punya tingkat probabilitas yang tinggi untuk kita untung. Tidak masalah sehari transaksi 1-2 kali, tidak masalah. Yang penting tingkat keberhasilan kita tinggi. Oke, ini dua puncak, dua lembah yang mengarah pada satu arah ke atas. Sekarang kita coba berikutnya yang menuju ke bawah. Apakah juga nanti punya potensi yang sama? Sekarang sampai di puncak dulu ya. Sampai di puncak atas sendiri. Ya, yang bawah ini kita hapusi semua biar tidak mengganggu. Sekarang ganti posisi, berubah menjadi merah. Nah, sekarang puncak pertama di situ. Ini puncak pertama di situ karena sudah berubah menjadi merah. Lembahnya sekarang di sini. Karena sudah berubah dari merah jadi hijau. Sampai di mana? Karena ini datar, maka bisa kita tentukan, bisa kita tarik di sini, bisa tarik di sini ya. Setelah itu apa? Setelah itu merah lagi. Ya, merah yang paling rendah, yang terdekat di sini. Yang paling rendah di situ. Sehingga ketemulah namanya puncak. Ketemulah puncak, tinggal lembahnya kurang 1. Ya, lembahnya kurang 1 karena ini sudah turun. Kemudian tinggal tunggu naiknya. Naiknya sampai di mana? Apakah naiknya melebihi dari high-nya di sini atau tidak ya? Kalau tidak melebihi, itu artinya high-nya masih menuju ke bawah, sehingga ada potensi bergerak turun ya. Ada dua puncak, dua lembah. Dua puncak, dua lembah, ada potensi akan bergerak turun lagi. Setidaknya nanti kita ada potensi, ada peluang, bahkan bisa sampai cukup signifikan ya. Bisa sampai 600, bahkan bisa sampai di 1000 sekian ya. Yang terpenting kita tahu arahnya dulu.
Ini arahnya menuju ke bawah, ini arahnya menuju ke bawah, sehingga fokus kita ke sell ya. Tinggal kita menentukan triggernya yang mana nanti ya. Nanti kita sampaikan setelah semuanya kita bahas ya, baru nanti ketemu triggernya. Yang terpenting ini kita tahu dulu arahnya dulu, sehingga kita tidak terjebak dengan arah yang berlawanan ya. Kita sudah tahu pergerakannya mau ke bawah, kita sibuk dengan pasang ambil posisi buy.